So motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm Di sebuah pesisir Sulawesi Selatan, hiduplah seorang suami istri yang telah lama menikah. Akan tetapi, mereka belum juga dianugerahi buah hati. Sampai mereka berusia parubaya pun sungguh menginginkan seorang anak. Dan hampir setiap malam mereka berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak walau hanya berupa seekor udang. Beberapa lama kemudian, sang istri hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Suara yang paling indah yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terdengar. Namun, anak laki-laki tersebut terlahir dengan kulit seperti udang. Meskipun demikian, orang tua mereka sangat bersyukur dan merawatnya sepenuh hati. Karena kulitnya yang seperti udang, maka ia dinamai Ilaurang, manusia udang. Ilaurang hidup dikucilkan oleh masyarakat karena penampilannya yang tidak seperti manusia normal. Namun, ia tumbuh dengan sangat baik dan saat dewasa kulitnya perlahan sembuh. Bahkan saat ini Ilaurang telah memiliki pujaan hati. Namun belakangan Ilaurang baru mengetahui bahwa wanita yang ia cintai adalah seorang putri bungsu raja saat ia melihatnya di pasar dengan dikawal oleh pengawal kerajaan. Ilaurang pun menjadi tidak percaya diri mengingat saat ia kecil ia ditertawakan oleh orang-orang karena tidak terlahir seperti manusia biasanya. Orang tua Ilaurang meyakinkannya untuk melamar wanita yang ia cintai karena keteguhan hati akan membawanya menuju cinta sejati. Setelah Ilaurang yakin, orang tuanya pun mendatangi kediaman kerajaan hendak menyampaikan lamaran Ilaurang. Sang raja yang bijaksana memberikan keputusannya kepada putri bungsunya. Namun, keenam saudara putri bungsu tidak merestui lamaran Ilaurang karena menganggap dia tidak pantas. Meskipun demikian, putri bungsu tetaplah yang mengambil keputusan dan ia menerima lamaran Ilaurang. Hari pernikahan pun tiba. Sang putri bungsu menyambut kedatangan Ilaurang yang saat itu untuk pertama kalinya muncul ke masyarakat tanpa menggunakan penutup wajah setelah terakhir kali ia dikucilkan. Tak disangka-sangka, masyarakat bahkan saudara putri bungsu terkagum kepada Ilaurang yang ternyata di balik kulitnya ia adalah pria yang tampan. Kemudian tak lama setelah pernikahan mereka, Ilaurang harus menjalankan tugas untuk berlayar ke pulau seberang. Putri bungsu hanya bisa melihat kepergian kapal Ilaurang sambil menatap benda yang Ilaurang berikan sebelum pergi. Namun, tiba-tiba ia terjatuh. Putri bungsu terjatuh dari tebing dan rupanya yang mendorongnya adalah saudara-saudaranya sendiri yang hendak merebut Ilaurang darinya. Putri bungsu terseret dan tenggelam di tengah lautan. Hampir saja ia putus asa, namun kemudian putri bungsu teringat benda yang diberikan Ilaurang sebelum pergi. Saat ia membukanya, rupanya benda tersebut adalah buah pinang dan sebutir telur. Cahaya pun menyorot dari bawah lautan. Tiba-tiba sebuah pohon pinang pun muncul di tengah lautan. Dan saat ada rombongan kapal yang lewat, seekor ayam muncul di atas pohon tersebut dan berbuah-buah sangat kencang dengan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ayam tersebut lalu melompat ke kapal yang ada di depannya. Ayam yang lompat itu lalu berubah menjadi putri bungsu di balik cahaya-cahaya yang menyilaukan.
Dan rupanya kapal tersebut adalah kapal Ilaura yang berbalik arah setelah mengetahui kabar kepergian putri bungsu. Ilaura pun menangis terkejut mengetahui bahwa istrinya masih hidup. Rombongan kapal tersebut kembali untuk memberikan kabar membahagiakan itu. Sesampainya di kerajaan, sang raja sangat senang tapi juga diselimuti amarah besar karena mengetahui fakta di balik hilangnya putri bungsunya. Raja kemudian mengusir putri-putri dari kerajaan karena hendak membunuh putri bungsunya. Pada akhirnya Ilaura dan putri bungsu pun diangkat menjadi raja dan ratu dan bisa hidup dengan damai.